Aku sendiri tidak mengetahuinya, tapi anak buahku memberitahuku bahwa kau mengenalnya dengan baik. Sekarang aku beritahu ya, aku ini seorang politikus. Aku harus bekerja dengan keras. Aku harus bisa menyenangkan banyak orang, karena kalau aku tidak melakukan itu, tidak seorang pun akan memilihku nanti ya. Jadi anak buahku memberitahuku bahwa dia mengenal kalian dengan baik sekali. Dan dia sebenarnya adalah bagian dari keluargamu sendiri. Tidak. Kau berbohong. Kau berbohong. Tidak seorang pun dari keluargaku yang bisa menyakitiku. Dia pasti orang luar. Aku yakin sekali. Dia bukan orang luar. Dia orang yang dekat denganmu, Aku akan jujur padamu ya. Aku bisa memberitahumu, dari pengalamanku biasanya orang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang-orang terdekat dan tersayang. Iya. Dan orang luar tidak punya masalah dengan mereka yang disewa untuk membunuh. Tapi apa gunanya memberitahumu hari ini? Untuk apa? Karena kau kan akan menemui ajalmu, Siapa orang yang dekat dengan keluargaku yang menginginkan aku mati? Semua ini membuatku bingung. Samir, hentikan mobil. Oh, cepat hentikan. Apa yang terjadi, Rizal? Apa yang terjadi? Coba lihat, apakah itu van yang kau bicarakan? Iya, aku sangat yakin itu van yang sama, Rizal. Prita, menurutku Sristi mungkin ada di dalam van itu. Tempat ini terpencil. Tidak ada orang di sekitar sini. Mungkin saja Sristi ada di sana. Iya, itu benar. Sristi mungkin ada di dalam. Ayo kita pergi dan periksa ke sana. Tidak. Aku rasa kita tidak perlu terburu-buru. Maksudku, kenapa mereka mengambil resiko meninggalkannya di dalam van? Benar kan? Dengar, kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Samir, tunggu. Lakukan apapun dengan bijak. Jangan terbawa amarah. Tempat ini tidak aman. Ya, sudah kita putuskan. Ayo kita pergi sekarang. Hati-hati, awas ketahuan. Ayo. Hati-hati. Lihatlah, sudah kubilang kan, tidak ada seorang pun di dalam. Ya Tuhan, ini gelang Sristi. Iya, ini miliknya. Ini berarti Sristi ada di sini. Lihat ini. Sristi dibawa ke sini. Bahkan Sristi punya atasan seperti ini. Ini adalah bagian dari gaunnya. Ini artinya mereka membawanya dengan sangat paksa ke sini. Seandainya saja kita sampai lebih awal. Ya ampun, di mana Sristi? Jejak kaki. Lihat, berakhir di sini. Aku tidak bisa melihat jejak kaki lagi. Jadi, kita jangan masuk sana. Kita lewat sini saja. Kalian lihat itu, ada orang di sana. Mereka pasti tahu sesuatu. Benar, Karan. Mereka pasti buruh atau penjaga. Mereka mungkin tahu. Ayo kita tanya mereka. Ya, ayo. Hei, tunggu dulu. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian tidak berpikir? Mereka itu bukan penjaga. Mereka punya senjata. Jadi jangan ke sana. Mereka punya senjata. Itu berarti... Hei, Prita. Prita. Mereka punya senjata. Kau tidak bisa pergi ke sana. Tapi... Kita akan melakukan tunggu sesuatu. dulu. Beri aku waktu sebentar. Kita akan lakukan sesuatu. Iya, dia benar. Kenapa kau tidak mengerti? Kita harus mencari tahu berapa banyak orang yang menjaga itu. Dan yang penting, kita harus tahu Sristi di mana. Kami akan menanganinya. Kau bercanda, Samir? Hah? Mereka bukan penggemarku. Mereka tidak akan membiarkan dia lewat kalau aku berfoto selfie dengan mereka. Mereka tidak akan memberiku karangan bunga. Kau selalu punya ide yang payah. Aku rasa Karan benar. Sebelum kita menanganinya, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Samir, dengar. Kau pergilah dengan Prita dan aku akan pergi dengan... Kalau begitu, aku akan bersama Prita. Ya, pergilah sana. Iya, ayo. Pergilah dengan... Ayo. Cepat.
Kau dengar sesuatu? Seperti ada yang bicara. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Bos bilang seseorang akan datang dengan tas berisi uang. Tetap waspada. Apa kau mengerti? Lepaskan ikatanku! Berapa kali aku menyuruhmu untuk melepaskan ikatanku? Diam kau! Kenapa kau tidak melakukannya? Diam kau! Lepaskan! Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku berjanji. Tapi tolong lepaskan ikatanku. Sakit! Jangan berisik. Aku tidak akan mengampuni mereka. Lepaskan aku. Tenang. Berhentilah bersikap seperti anak kecil. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Prita menangis. Prita, tolong kau jangan menangis. Aku kesal kalau melihatmu menangis seperti ini. Aku tidak tahu apapun. Sekarang selamatkan saja Sristi. Aku akan segera kembali. Risap, katakan padaku. Kita ini tahu kan lokasi Sristi berada? Kita juga tahu bahwa Neil berada di balik penculikannya. Jadi kenapa kita tidak memanggil polisi? Kita memang pertimbangkan untuk menelpon mereka, tapi kita tidak bisa mengambil resiko itu. Apa menurutmu politisi tidak memiliki kontak? Kenapa orang-orang ini melakukan kejahatan tanpa ragu? Mereka dapat bantuan dari polisi. Mereka memberinya informasi. Tapi Risap, kau sudah berjanji padaku bahwa kita akan menyelamatkan Sristi apapun yang terjadi. Prita, aku akan mencoba yang terbaik. Kita akan berusaha menyelamatkan Sristi. Aku tidak mengerti apapun. Preman-preman itu menahan adikku. Itu juga salahku. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Risap, kau tahu, dia tidak terbiasa dengan semua ini. Setiap kali dia menghadapi masalah, dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia mengandalkan aku untuk mengeluarkannya dari masalah itu. Aku telah melindunginya sejak kecil. Aku yang melindungi dia. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa kalau tidak ada aku. Aku berdiri di luar, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengecewakannya, Risap. Aku telah gagal. Risap, aku tidak berguna. Tunggu sebentar. Aku sudah punya rencana. Kita akan selamatkan Sristi dari mereka. Bagaimana? Apa Neil tiba-tiba menjadi penggemarmu? Tidak. Aku tidak mau dia menjadi penggemarku. Orang seperti itu menjijikan. Aku sudah menyusun rencana yang sangat bagus. Tapi kau harus menunggu selama 15 menit. Barang-barangnya sebentar lagi datang. Tunggu sebentar. Apa yang kau rencanakan? Apa rencanamu? Iya, beritahu kami tentang rencanamu. Samir, kau masih ingat kan? Kalau Sristi mengadakan pesta bujang untuk Risap, aku berperan sebagai inspektur. Dan Karisap berperan sebagai pencopet. Kau berperan sebagai Gabar. Dan dia berperan sebagai Basanti. Kau masih ingat? Jadi kita akan kenakan pakaian itu. Ya, kostumnya sudah siap. Jadi aku minta mereka untuk mengantarnya ke sini. Kita akan memakai kostum itu dan masuk. Aku akan berperan sebagai inspektur dan Karisap masuk ke dalam dengan menyamar sebagai pencopet. Dia akan membuat kesepakatan dengan Neil. Ya, begitu aku sampai di sana, Neil akan berikan senjata aslinya kepada Karisap dan menyuruhnya menghabisiku. Dan rencana kita akan berhasil. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Aku ingin tahu di mana Sristi. Aku ingin tahu keadaan. Ya Tuhan, tolong bantu kami. Bawalah Sristi ke rumah dengan selamat. Dan tolong bantulah Risha, Prita, dan Karan agar mereka... Sristi? Sarla, aku minta maaf karena kesini tanpa memberitahumu. Aku mencoba menelponmu tapi tidak tersambung. Apa semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi?
Sarla, beritahu kami. Ada apa? Apa yang terjadi? Sarla, kumohon jangan menangis. Ada masalah apa? Sekarang aku jadi khawatir. Beritahu kami apa yang terjadi. Apa masalahnya? Nyonya Aurora, apa yang terjadi? Aku khawatir. Karen telah menelpon Risap. Dia bertanya apakah dia mengenal petugas polisi senior. Kemudian Risap pergi menemui Karen. Aku tidak bisa menghubungi mereka setelah itu. Jadi aku meminta Samir untuk pergi dan mencari mereka. Apa masalahnya? Apa yang terjadi? Samir pasti sedang bersama Risap, Karan, dan Prita. Mereka sedang mencari Sristi. Mencari Sristi? Apa yang terjadi dengannya? Iya. Apa? Maksudmu? Sarla, apa yang terjadi? Di mana Sristi? Bicaralah. Beritahu kami ada apa ini. Saat kami pulang setelah puja, rumah dalam keadaan berantakan. Dan Sristi tidak ada di rumah. Melihat barang-barang berserakan, aku merasa kalau Sristi diseret keluar. Ya Tuhan. Dan Nel adalah seorang politisi dan dia orang yang berbahaya. Dan kami pikir dia yang menculik Sristi. Tidak ada kabar beritanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh tidak. Aku mencoba menghentikan anak-anak. Dan Nel itu adalah orang jahat. Dia mungkin bisa menyakiti mereka. Dia bahkan bisa menembaknya. Tapi Karen dan Risap tidak mendengarkanku. Bahkan Prita ikut bersama mereka. Tolong percayalah. Aku mencoba menghentikannya tapi mereka tidak mendengarkanku. Tolong kendalikan dirimu. Kemana mereka pergi? Kau tahu di mana mereka berada? Maksudmu, Nel adalah orang yang berbahaya. Anak-anak mungkin membutuhkan bantuan untuk menghadapi pria seperti dia. Tolong beritahu aku di mana mereka. Aku tidak tahu. Sarla, bertahanlah. Semua akan baik-baik saja. Dengar, cepat berikan ponselmu. Sebenarnya Samir tidak menjawab panggilanku. Tapi mungkin dia akan menjawab kalau dari nomormu. Kita harus melakukan sesuatu untuk menemukan anak-anak itu. Siapa yang menelponku ya? Bibi Sarla. Halo? Iya, Bibi Sarla. Ini aku. Ibu, kenapa Ibu pakai telepon Bibi Sarla? Apa pentingnya alasan ibu menggunakan ponselnya? Ibu senang kau menjawab. Sekarang jangan mempersulit keadaan. Beritahu ibu kau di mana Karan dan Risap juga. Dengar Ibu, sebenarnya aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak usah berbohong. Ibu tahu kebenarannya. Jadi berhentilah bohong pada ibu, Samir. Beritahu di mana kalian semua berada. Apa kalian baik-baik saja? Ibu harap tidak ada di antara kalian yang terluka. Ibu khawatir sekali. Kami menyusuri jalanan dan kami tidak pergi kemanapun. Jadi maksudku kami ingin berjalan-jalan. Kemudian... Samir, kau ini bilang apa? Kenapa bohong pada ibu? Kau jangan begitu. Apa kau tidak tahu? Aku selalu percaya padamu lebih dari Karan dan Risha. Apakah kau tidak mengerti itu? Makanya aku menelponmu, bukan Karan atau Risha, tapi kau bohong padaku. Samir, tolong jangan bertele-tele. Beritahu di mana kalian semua berada. Aku sangat khawatir. Dengar, kalau kau tidak memberitahuku yang sebenarnya terjadi, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku rasa kau lebih mencintai Karina daripada aku. Jadi tolong, beritahu aku yang sejujurnya, kau ada di mana? Aku sangat menyayangimu, jadi tenanglah, berhentilah menangis. Aku juga menyayangimu, Samir. Beritahu kau ada di mana sekarang juga. Aku sangat percaya padamu, jadi aku akan mengatakan apa yang sebenarnya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun. Iya, sekarang ini kami berada di Trombey. Trombey? Di mana itu? Kami berada di gudang terbengkalai. Di daerah terpencil yang terletak 10 km dari rumah Nil. Kami di sini untuk menyelamatkan Sristi. Tapi aku mohon, tolong jangan beritahu Paman Mahes tentang masalah ini ya. Jika dia tahu, dia pasti akan marah kepada kami karena tidak memberitahu dia sebelum datang ke sini. Bukankah kau menyayangiku? Aku percaya padamu, jadi tolonglah jangan katakan yang sebenarnya. Tidak, Samir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi tolong jaga dirimu, juga Karan dan Risha. Pastikan kalian baik-baik saja. Aku hanya berharap tidak ada bahaya menimpa kalian. Berhati-hatilah, pastikan tidak ada yang terluka. Iya, jangan khawatir. Di mana mereka? Suamiku, Samir memberitahu, ada daerah terpencil 10 km dari rumah Nil. Dan ada gudang di sana. Anak-anak kita ada di gudang itu. Para preman menahan Sristi di sana. Kau harus melakukan tugasmu dengan baik. Kita harus membantu anak-anak bagaimanapun caranya. Aku mencintai mereka, suamiku. Kadang-kadang
Kita harus bohong pada mereka demi kebaikan mereka. Sudahlah, ayo. Sekarang kita harus cepat pergi membantu mereka. Dan kita harus menemukan mereka. Ayo cepat. Ayo. Nyonya Aurora, tetaplah di sini. Tolong jangan khawatir. Percayalah kepadaku. Tenanglah. Kami akan bawa pulang Sristi. Aku bisa mengerti kenapa Nel melakukan ini. Dia melakukannya karena dia disuruh. Tapi siapa yang sudah membayarnya untuk membunuhku? Minumlah air ini. Ayo minum. Kau tidak ingin air? Minumlah. Bos kami ini baik hati. Dia tidak mau bunuh orang kalau sedang kehausan. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum. Kau saja yang minum. Aku lebih baik mati kehausan daripada menerima bantuan dari seorang penjahat. Dia berusaha terlihat hebat dan menyuruh kalian semua. Kalian menuruti apa yang dia katakan. Apa kau tidak punya hati? Apa kau tidak berani memberitahuku siapa yang ingin membunuhku? Kalian itu cuma boneka. Diam! Bos menyuruhku untuk memberimu air. Minumlah dengan tenang. Kau ini memang kurang ajar. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu setelah apa yang kau lakukan. Mereka itu akan senang melihatmu mati. Mereka akan bersyukur atas kematianmu. Aku kasihan padamu. Kau terlihat sangat cantik, tapi tetap saja kau belum punya pacar. Itu karena perilakumu seperti orang keras kepala. Hei, aku ini sudah punya pacar. Apa katamu? Kau punya pacar? Siapa namanya, kawan? Siapa namanya? Dengar, aku sudah punya pacar. Kenapa kau ingin tahu namanya? Kenapa? Kau tidak mau sebutkan namanya? Oh, aku tahu. Karena dia tidak komitmen. Dia tidak berkomitmen padamu. Sementara kau berpikir dia itu orang yang baik. Iya kan? Yang dikatakannya benar. Apa kau tahu? Kami ini dibayar untuk mengawasimu. Dan kami akan menghabisimu sebentar lagi. Tapi kau telah menggerogoti pikiran kami hanya dalam 1 hari. Kami bahkan tidak akan peduli padamu kalau kami tidak akan dibayar. Aku yakin kau belum punya pacar. Bahkan kalau kau berhasil mendapatkannya, dia tidak akan bertahan. Itu karena kau banyak sekali masalah. Dan kau sendiri yang menciptakannya. Dia akan meninggalkanmu. Kau pasti bohong. Mereka sayang padaku dan mereka pasti akan menangani masalahku. Mereka sangat mencintaiku. Mereka sangat mencintaimu. Apa tidak ada orang yang mau menyambutku? Salam. Sudah. Sampai kapan kau mau pegang kakiku? Tunggu sebentar. Kau siapa? Kau tidak mengenalku. Kau tidak mengenalku? Tidak. Tuan, sepertinya wajahmu familiar, tapi aku tidak ingat. Sudah. Tidak apa-apa. Apa kau ingin berada di keluargaku sekarang? Hah? Di sini sangat panas. Seperti berenang dalam lautan api. Apa? Maksudku, aku pintar dalam membacakan puisi dan juga pintar dalam menyampaikan dialog seperti ini. Puisi? Dialog? Nenek memberi aku makan buku sewaktu aku kecil. Makan? Bagaimanapun juga, kita bicara tentang pekerjaan. Tujuanku datang ke sini untuk mencari orang yang cukup berbahaya. Siapa dia? Dia adalah pencuri berlian. Dia sangat berbahaya. Pencuri berlian? Tidak sulit untuk menangkapnya. Tidak Mungkin mafia. Tidak, bukan. Dia bukan mafia. Maksudku, dengan adanya polisi sepertiku, menangkap penjahat sangat mudah. Ya, pokoknya jangan buang waktuku. Cepat beritahu di mana dia. Kalau kalian tidak memberitahu keberadaannya, kalian juga akan dapat masalah seperti pencuri itu. Bos, dia seorang polisi. Aku juga bisa melihatnya. Tapi kantor polisi tidak menelpon kita dan memberitahu soal dia. Pak Inspektur, maaf. Kantor polisimu dari mana? Aku ingat sekarang. Apa kau dari polisi pusat? Kau benar. Kau tahu kepolisian pusat? Ya, tapi bukannya... Tapi apa? Aku dari kepolisian pusat. Apa kau mengerti? Sekarang dengarkan aku baik-baik. Pencuri itu
ada di suatu tempat. Aku harus mencarinya. Kalau dia memeriksa tempat itu, maka dia akan menemukan Sristi. Pak Inspektur, kau tidak bisa menggeledah tanpa surat perintah. Hei! Kau mau menghentikanku? Ternyata kau penjahat juga. Hah? Aku akan buat banyak lubang di tubuhmu hingga kau tidak akan tahu dari mana harus bernapas. Dengan posisi seperti ini, aku bisa melukaimu. Tertawalah. Bagaimana kalau yang dikatakan Bunti itu benar? Aku menyukai Samir. Tidak, maksudku, aku mencintainya, tapi dia tidak. Mereka tidak mengatakan hal yang salah. Aku memang yang salah. Banyak sekali masalah. Aku memperlakukan Samir dengan buruk. Mungkin itu sebabnya dia tidak pernah mengatakan apapun padaku. Walaupun kita begitu sering bertemu dan saling merasakan perasaan yang sangat dalam, tapi dia tidak pernah mengatakan cinta padaku. Mungkin cuma aku saja yang berlebihan menanggapi semua perhatiannya. Apa aku ini sedang bermimpi? Mungkin karena aku akan mati, jadi aku melihat Samir ada di mana-mana di saat terakhirku. Apa jangan-jangan ini adalah cerminan perasaanku kepadanya? Ketika aku menutup mataku, seperti yang mereka tunjukkan di film-film, dan saat kau memejamkan matamu, kau melihat orang yang kau cintai. Sekarang aku tahu, aku mencintai Samir. Tapi kenapa aku terlambat menyadarinya? Ya Tuhan, aku berharap aku menyadarinya 2 hari yang lalu. Aku berharap aku menyadari hal itu lebih cepat. मेरे हर मर्ज की तू ही दवा है, हुई है जो कबूल वो दुआ है। ये उल्फत है या कोई नशा है, जिसे छूना चाहे तू वो धुआं है। Kau sangat baik. Gadis ini gila. Aku tahu kalau aku baik. Aku di sini untuk menyelamatkannya. Tapi kenapa dia mengatakannya dengan lantang? Kenapa dia tidak bisa menyimpannya di dalam hatinya? Gadis bodoh. Aku mencintai Samir. Tapi kenyataan yang ada sekarang akan segera mati bersama perasaanku. Ini sangat menyedihkan. Kenapa dia tersenyum? Aku mencintaimu. Hah? Maaf Nona, aku ini sudah menikah. Ada apa dengannya? Apa dia merasa malu?
Ada banyak preman di sini. Kami perlu bantuan dari beberapa orang lagi. Tuhan, tolong kirimkan seseorang. Tolong bantu kami. Mahes, tolong menyetirnya lebih cepat agar kita cepat sampai di tempatnya Sristi. Oh iya, aku akan mempercepatnya. Iya. Suamiku, menurutku kau tidak mendengarkan Sarla. Sarla memintamu menyetir lebih cepat. Iya, aku sedang melakukannya. Bukankah ini sudah cepat? Kau sebut ini cepat. Kalau kau benar-benar menyetir dengan cepat, aku dan Sarla tidak akan mengatakan apapun padamu. Ya Tuhan, lebih baik turun dan berjalan kaki. Kita akan sampai lebih cepat. Apa kau tidak mengerti? Tolong menyetirlah dengan lebih cepat. Aku sudah lama tidak menyetir, jadi aku sedikit gugup. Dan menurutku, kecepatannya sekarang ini sudah cukup bagiku. Ya Tuhan, kau ini sedang latihan mengemudi ya? Kenapa kau gugup begitu? Anak-anak kita terjebak dalam masalah, mereka butuh kita. Dan kau merasa gugup. Aduh, ini bagaimana? Hentikan mobilnya, hentikan. Kenapa? Aku bilang hentikan mobilnya. Oh iya, mobil. Apa yang sedang kau lakukan? Akan kuberitahu apa yang akan kulakukan. Sarla, naik dan duduk di depan. Aku akan menyetir sekarang. Bukan kau suamiku. Tapi Minggir. Raki. Raki, turun. Biar aku yang menyetir. Ayo cepat pindah. Sebenarnya ada apa dengan? Kau ke belakang. Biar Sarla yang di depan. Sarla, kau baik-baik saja? Iya. Ayo tolong semuanya kencangkan sabuk pengaman. Ibu Karan Lutra akan menyetir. Sekarang perhatikan betapa cepatnya kita akan sampai ke gudang itu. Sudah, ayo jalan. Kencangkan sabuk pengaman dan berdoa kepada Tuhan. Karena sekarang Ibu Raki sedang menyetir. Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak percaya kemampuan menyetirku? Katakan padaku, kapan kau belajar mengemudi? Hei, tolong ya, jangan meremehkanku dan jangan ganggu aku. Aku harus konsentrasi penuh untuk menyetir sekarang ini. Biar aku menyetir. Ayo jalan. Iya, cepat jalan biar kita cepat sampai. Iya, Sarla, itu yang ingin kukatakan. Tapi dia terus saja mengejek tanpa alasan. Ayo. Ayo pergi, belok kanan dari sini. Belok kanan. Apa yang kau lakukan? Belok kanan dari sini. Iya, aku baru mau belok. Ada lubang. Sudah, tenanglah. Aduh. Kau bisa membunuh kita tadi. Ya Tuhan, hampir saja. Maaf ya, Sarla. Iya. Aku akan menghidupkan mobilnya lagi ya. Raki, coba lagi. Aku sudah coba, tapi mobilnya tidak mau hidup. Ayo jalan, kita harus membantu anak-anak. Iya, aku sudah tahu. Apalagi yang ditunggu? Kita harus segera sampai di sana. Biar aku coba sekali lagi, oke? Tidak, Raki, coba lagi saja. Mahes benar, kita harus jalan. Baiklah. Ya, ayo. Iya, suamiku, ini terjadi karenamu. Seandainya kau menservis mobil tepat waktu, mobil ini tidak akan rusak begini. Ya, Raki, ini bukan waktunya untuk berdebat, Raki. Tapi mobilnya mogok. Ayo jalan kaki Bagaimana saja. kita ke akan sana? sampai, Raki. Ayo. Aduh. Ya, ayo. Ayo cepatlah. Ayo, Raki. Jalan kaki lebih cepat. Suamiku, Mahes, cepatlah. mobilnya mogok. Tidak apa-apa, kita akan memperbaikinya. Lelucon yang bagus. Apa yang kau pikirkan? Hah? Memangnya siapa aku? Apa aku seorang badut? Tidak. Hah? Apa aku bercanda? Kau tidak tahu siapa aku? Aku Kakak. Kakak? Ya. Tidak. Aku seorang inspektur yang sangat gila. Oh, begitu? Ya. Ke kota manapun aku dipindahkan, kejahatan akan hilang dari tempat itu. Aku sudah tampan sejak kecil. Aku terlahir sebagai pahlawan. Aku favorit para gadis. Apa? Maksudnya para penjahat takut padaku, karena aku ini polisi yang hebat. Benarkah? Ya, sudah lupakan. Kita bicara tentang pekerjaan. Katakan padaku di mana kau sembunyikan pencuri itu. Apa?
Hei, Inspektur, mau kemana? Tidak ada apapun di sana. Hei, Aku punya berlian bernilai jutaan. Akan kuberikan setengahnya jika kau menyelamatkanku dari inspektur jahat ini. Hidup kita akan aman. hei! Ada apa, Inspektur? Apa semuanya baik-baik saja? Aku mendengar sesuatu. Apa? Hei, yang tenang, jangan tegang. Dia yang keluarkan suara. Kenapa kau tersenyum? Oh, karena aku teringat satu lelucon. Lelucon, Iya. Pencuri yang kucari dia berbahaya. Dia suka menghabisi orang lain. Ya, pertama dihancurkan anggota badan terlebih dulu. Setelah itu, baru bicara. Dan tembakannya, ya. Dia penembak jitu yang ulung. Ciao, ciao. Hei, Kau takut? Payah sekali. luar biasa. Hebat Ya ampun, sekali. aku pernah melihatnya di film-film India Kau Selatan. Dia meniru gaya semua pahlawan. Dan kau tahu, aku menamai orang itu Kalnayak. Kau tahu siapa nama aslinya? Babli. Iya, Babli. Babli? Nama macam apa itu? Babli. Jadi sebenarnya, suatu hari aku sedang duduk di kantor. Aku sedang menonton. Seseorang menelponku untuk memberitahu Babli telah melarikan diri. Dan aku panggil dia Kalnayak. Sejak itu penduduk desa memanggilnya Kalnayak. Kau bilang penduduk desa? Ya, penduduk desa. Maksudnya kota di tempat ini seperti desa bagiku. Ya, sudah lupakan itu. Kita langsung ke intinya. Satu hal lagi. Kalau kau menemukan Babli itu, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia tampak seperti pria terpelajar dari luar. Tapi dia hanya belajar sampai kelas 5 SD. Dia lulus ujiannya dengan mengancam gurunya. Luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia seharusnya menakut-takuti mereka, tapi malah bicara omong kosong. Kita jangan takut padanya. Aku belajar sampai kelas 8. Sheru, apa yang kubilang padamu? Cepat keluarkan dia sekarang. Ayo keluarkan. Hei, keluar dari sini. Bagus. Samir akan bawa Sristi pergi dari sini, sementara kita akan melawan mereka. Ada Bajai. Ya, itu Bajai. Iya. Iya. Pak, Iya sayang, aku mencintaimu. Sudah kubilang, bukankah begitu? Sayangku, cobalah untuk mengerti. Ayo, tutup teleponnya sekarang ya. Ya sayang ya. Pak, kami harus sampai di suatu tempat dan kami sudah terlambat. Tolong Pak, antar kami ke sana. Maaf Nyonya, aku sedang berbicara dengan istriku. Kami baru saja menikah. Ya Tuhan, kau? Apa ini usia yang tepat untuk menikah? Kau menikah pada seusia begini? Lihat, istriku marah. Dia menutup telepon dariku. Temanku, aku mengerti masalahmu. Jika istri sedang marah, dia pasti akan begitu. Tapi aku punya solusinya. Aku akan memberitahumu cara menenangkan istrimu. Kemari, kau sedang kesini, ambil uang ini, dan ini alamatku. Dan biarkan kami membawa kendaraanmu. Kami akan menggunakannya. Ini alamatku. Aku akan mengembalikan bajaimu setelah selesai nanti. Nanti akan kutambah lagi. Dengar ya, kau ingin menghabiskan waktu dengan istrimu bukan? Sekarang pergilah dan bicara dengan istrimu sepanjang malam. Sana. Raki, ayo masuklah. Sarla, kau bisa menyetir bajai? Iya, aku bisa menyetir. Aku menyetir beberapa tahun lalu. Sebenarnya kami menyewakan truk untuk mengembalikan barang dari Aula Kumkumbagya. Ketika Bobby jatuh sakit, aku yang mengemudikan truknya. Aku akan melakukannya. Ayo cepat masuk. Bagus sekali. Ya, ayo duduk. Biar aku saja yang Ya, mengendarainya. cepat-cepat masuk. Yang lebih penting adalah menemukan anak-anak. Aku menghasilkan uang lebih banyak hari ini. Harus kuakui, kalian berdua sangat berbahaya. Maksudku, kalian bisa melakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Kami seorang ibu. Ketika anak-anak kami dalam kesulitan, kami akan melindungi mereka. Seperti singa betina melindungi anaknya. Iya, kau benar sekali, Sarla. Seorang ibu bisa berubah jadi dewi yang galak demi melindungi anak-anaknya. Nel adalah pria yang sangat berbahaya. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Sebelumnya dia mengganggu Bulbul. Dia sering menyusahkannya. Dia dipukuli hingga hampir mati. Sekarang dia mengganggu Sristi. Aku tidak akan mengampuninya. Akan kuhajar dia habis-habisan sampai dia tidak akan melupakannya. Ya, jangan khawatir. Kami bersama kalian. Tapi aku khawatir dengan kenyataan bahwa Karan terkadang cepat marah. Aku ingin tahu apa yang mungkin dia lakukan. Kita harus sampai di sana secepatnya. Aku sudah mengemudi. Aku sudah mencoba, Mahes. Semua akan baik-baik saja, Sarla. Ayo lebih cepat. Iya, benar. Iya, berhenti di sana. Ya, baiklah. Kalian semua tetaplah waspada. Pencurinya mungkin datang ke sini kapan saja.
Aku beritahu padamu, dia sangat cepat dan berbahaya. Apa ini? Senjata, itu bagus. Semuanya bersiaplah. Kau juga punya senjata? Keluarkan. Kau keluarkan juga. Kalian sudah siap? Bagus. Kenapa kau menyimpannya? Kau juga keluarkan. Anak ini, dia sangat pandai berakting. Tapi orang-orang masih percaya padanya. Hei, Inspektur. Atau siapapun kau. Aku mencurigaimu sekarang. Kau melihat semua anak buahku membawa senjata, tapi kau tidak bereaksi. Seandainya kau seorang inspektur, kau pasti akan melakukan sesuatu. Katakan padaku, siapa kau? Hei! Hei! Hei, lepaskan! Aku hanya bercanda, tenanglah. Turunkan senjata kalian. Aku hanya bercanda. Sekarang biar aku jawab pertanyaan. Masalahnya, aku tidak mau menyanyiakan waktuku untuk kalian. Karena hari ini aku akan menangkap pencuri Kalnaya. Ya. Jadi untuk apa aku mengganggumu kalau kau tidak menggangguku? Tujuanku datang untuk menangkapnya. Kau tahu kenapa? Hadiah sebesar 100 rupiah juta ditawarkan. Makanya aku ingin sekali menangkap pencopet itu. Hei, cukup! Hei, kau! Mau apa? Aku sudah beritahu padamu kalau aku bukanlah seorang pencopet. Aku seorang pencuri berlian. Jadi, kau di sini? Pencuri berlian. Aku pencuri berlian yang terkenal kejam. Ada hadiah sebesar 100 juta untuk kepalaku. Hei, kau! Kau pencopet! Tahan! Apa Habisi dia! Bukannya kau bilang kau punya berlian? Hah? Dan kau akan memberiku setengah berlianmu kalau aku menyelamatkanmu darinya? Bunuh dia! Habisi dia! Ayo! Sristi, Tidak. kenapa kau mengatakan tidak? Apakah kau baik-baik saja? Tuan Gabar, kau mirip sekali dengan Samir. Apa maksudmu? Aku Samir, kacang panjang. Kau Samir? Itu artinya kau bukan Tuan Gabar. Tidak, kacang panjang. Aku bukan Gabar. Bagaimana kau bisa tahu penyamaranku? Samir, benarkah? Jangan membuat keributan. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak datang ke sini untuk mati. Kau datang menyelamatkanku? Iya. Tadi kupikir aku sedang bermimpi. Maksudku, aku merasa seperti itu. Aku bisa melihatmu, tapi kau tidak benar-benar ada di sini. Tapi bagaimana aku bisa melihatmu jika kau tidak benar-benar berada di sini? Ternyata kau datang menyelamatkanku. Ada apa denganmu? Kenapa kau mengatakan hal aneh seperti itu? Apa kau mabuk? Apa orang-orang ini memberimu narkoba? Kau sangat senang seperti menemukan harta karun atau memenangkan lotre. Apa kau sudah kehilangan akal sehat? Tenanglah, kita harus keluar dari sini. Tidak, maksudku, kau sudah mempertaruhkan hidupmu dan datang untuk menyelamatkanku. Meski tahu itu sangat berbahaya, tapi ternyata kau berani melakukannya. Apa yang kau katakan, Sristi? Aku akan datang untuk menyelamatkanmu dimanapun kau berada. Karena kau sangat berarti bagiku. Kau itu sangat berarti bagiku. Samir, tolong peluk aku. Tanganku terikat, jadi aku tidak bisa memelukmu. Tolong peluk aku, Samir.